Halo teman-teman, salam jumpa kembali. Kembali berjumpa di channel saya, channel Hotbih Hasugian. Kali ini kita akan membahas soal TPA atau TU ya, tes intelijensi umum di soal CPNS. Ada soal seperti ini. Suatu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 10 minggu oleh 8 orang pekerja. Berapa hari pekerjaan itu akan selesai apabila dikerjakan oleh 5 orang pekerja? Ada 112, 96, ada 16, D-nya dan E-nya lupa saya waktu itu. Tapi ini soal tahun 2019 dan biasanya soal-soalnya seperti ini, hanya diganti angkanya, pokoknya modelnya seperti ini. Nah, supaya lebih gampang kita mengerjakan soal-soal yang seperti ini, ada baiknya kita tahu topiknya perbandingan. Ya, ini dia. Jadi, perbandingan itu ada dua jenis. Yang pertama dikatakan dia senilai dan yang kedua berbalik nilai ya, ini. Jadi perbandingan itu ada dua. Yang pertama perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. Maksudnya gimana? Misalkan di senilai ada dua variabel kita taruh, ada variabel A, ada variabel B misalkan ya. Nah, kalau dikatakan senilai, jika X-nya naik atau A-nya naik, ya B-nya juga naik. Nah, jika A-nya turun, berarti B-nya juga turun. Nah, itulah namanya perbandingan yang senilai. Contoh nih ya, yang senilai ya. 1 liter bensin misalkan, 1 liter bensin mampu menghidupkan mesin katakanlah 1 jam. Nah, yang sederhana aja. Jadi 1 liter bensin ini kemampuannya menghidupkan mesin 1 jam. Kalau 2 liter bensin gimana? Ini naik nggak? Naik lah otomatis, berarti ini 2 jam. Jika ini setengah liter, ya ini setengah jam. Nah, itu namanya perbandingan yang senilai. Oke. Kalau perbandingan yang berbalik nilai, sama, kita misalkan di sini A atau X biasanya ya, atau B di sini. Nah, ini kebalikan. Jika A-nya naik, B-nya turun. Nah, ini dia. Di sini, jika A-nya turun, B-nya naik. Ah, itu dia. Itu namanya perbandingan yang berbalik nilai. Contoh gini, contoh. Kalau dua orang pekerja mampu menyelesaikan pekerjaan 1 hari misalkan, satu pekerjaan dalam 1 hari. Nah, jika ini jadi 4 orang misalkan, naik dia kan? Ini gimana? Naik atau turun? Ya namanya naik, orangnya berarti turun lah, berarti jadi setengah hari. Contoh soal yang sederhana ini dia. Oke. Itu dia perbandingan. Sederhana ya, gampang. Jadi tentukan dulu dia apakah senilai berbalik atau berbalik nilai. Kita sebenarnya bisa dianalisis sederhana saja. Kalau sudah dapat, kita bikin nanti model matematikanya. Oke, kalau sudah jelas, coba kita kembali ke soal yang tadi ya. Oke, ini dia. Tadi soal yang tadi. Jadi sama kayak tadi, ini sederhana ya. Jadi 10 minggu 8 orang pekerja. Jadi ini katakanlah kita taruh di sini 8 orang. Jadi siaplah pekerjaan itu selama 10 minggu ya. Oke. Jadi kalau 5 orang ini 5 orang. Ini berapa gitu? Ini X, misalkan ini X-nya berapa gitu. Tapi jangan lupa nanti ya, yang tanya di sini hari ini apanya ya? Pengecoh. Jadi X-nya kita dalam minggu aja, nanti tinggal kita kali 7 aja ya. Oke. Kalau dia perbandingan yang ini kan berbalik nilai tadi ya. Jadi kalau gini, atas per bawah, di sini bawah per atas gitu aja dia kalau berbalik nilai. Jadi kita taruhkan seperti ini, atas per bawah 8/5, di sini bawah per atas X per 10 itu dia ya. Nah, inilah model matematikanya. Tinggal kita bagi 5 di sini 1, bagi 5 ini 2, maka X sama dengan X kali 1 sama dengan X, maka sama dengan 2 kali 8, 16. Tapi ini jawabannya masih minggu ya. Kebetulan ada pula jawabannya minggu 16 ya. Jadi hati-hati kawan-kawan. Yang ditanya di sinilah hari ya. Tinggal kali 7, maka sama dengan 16 kali 7 kalau nggak salah
112 hari. Itu dia ya. Oke, jawabannya ayam. Itu dia. Oke, coba kita lanjut dulu soal-soalnya. Ya, ini ada lagi soal nomor 2. Apabila suatu pekerjaan, masih model yang sama ya. Jadi 64 orang setengah hari. Ditanya berapa orang untuk mengerjakan dalam waktu 4 hari gitu. Jadi kita taruhkan sama seperti ini, 64 orang. Di sini setengah hari ya. Oke, setengah hari. Di sini katanya jika ini 4 hari gitu ya. 4 hari. Maka ini X. Nah, ingat ini kan kalau pekerjaan dengan hari, jumlah orang dengan jumlah waktu. Ini kan perbandingan yang berbalik nilai. Maka sama seperti tadi, atas per bawah 64 per X sama di sini dengan bawah per atas. Berarti 4 per setengah. Itu dia. Maka bagi 4, 1, ini 16. Maka X kali 1X, setengah kali 16 itu 8 ya. 8. Maka jawabannya adalah 8 hari. Itu dia. Oke, gampang ya. Kita tentukan langsung dia apakah yang senilai atau berbalik nilai. Coba kita lanjut soalnya. Ini dia. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu gitu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 ketel gitu ya. Tahu ketel ya? Ketel itu sejenis wadah gitu ya. Atau ketel uap biasanya dalam fisika gitu. Oke, nggak masalah lah itu, entah apa itu ya. Yang penting ini adalah perbandingan yang senilai gitu. Jadi kita taruh di sini 4 buah ya, 4 buah atau 4 ketel ya, 4 buah. Ini waktunya 6 minggu. Jadi kalau ini 16 buah ketel katanya, 16 buah, ini berapa lamanya untuk menyediakan ini? Nah, tanya X. Nih. Ingat ini perbandingan yang senilai ya. Oke. Berarti di sini kalau kita taruh di sini atas per bawah sama dengan atas per bawah juga gitu. 4 per 16 sama dengan 6 per X. Oke. Ini kita sederhanakan dulu bagi 4. 1 bagi 4 ini 4. Maka X kali 1X. 4 dikali 6 itu 24. Oke, jawabannya ayam. Jadi itu kalau dia perbandingan yang senilai. Jadi atas per bawah sama dengan atas per bawah. Kalau tadi dia berbalik nilai kian, atas per bawah sama dengan bawah per atas. Gitu ya. Coba kita lanjut lagi soalnya. Ini dia. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 30 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah apa? Nah, ini sepertinya perbandingan yang senilai. Iyalah. Ya kan, makin banyak jumlah liternya, ya makin jauh lah jarak tempuhnya kan. Oke, maka ini sederhana sekali, gampang ini. 6 liter, kita taruh sini 6 liter. Di sini 60 km, ya kan? Oke. Jadi kalau ini 30 liter, ini berapa? Ini misalkan X. Jadi sama ya. Atas per bawah 5 per 30 sama dengan, di sini pun atas per bawah 60 per X. Itu dia ya. Maka coba ini mungkin sini boleh. Ini tinggal 6 ya. Ini bagi 5, 1. Nah, 30 bagi 5, 6. X kali 1X. 6 kali 60, 360 km. Oke, jawabannya adalah C. Itu dia. Jadi gampang ya. Jadi sekali lagi, kalau ada soal-soal mengenai perbandingan yang tentukan dulu dia, apakah dia perbandingan yang senilai atau yang berbalik nilai. Jika dia senilai, kita bikin persamaannya seperti ini tadi. Maka kalau senilai dia atas per bawah, di sini atas per bawah juga kalau dia senilai. Kalau berbanding terbalik, atas per bawah sama dengan bawah per atas di sini. Itu dulu 4 soal. Ya, semoga mengerti dan
Semoga bermanfaat, dan ini wajib ditanyakan dalam setiap ujian TPA ya, atau dasar. Tetap semangat, semoga kawan-kawan semua lulus di ujian-ujian yang akan datang. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap ikuti channel ini supaya saya